Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elvina Viana, NIM 217010778, kelas 7A4. Di sini saya akan menjelaskan tentang aspek hukum dan sosial ekonomi dalam mata kuliah studi kelayakan bisnis yang diampu oleh Ibu Wisdalia Mayasari, Eskom MM. Ada beberapa materi yang akan saya jelaskan, itu nanti ada 6. Yang satu, pengertian aspek hukum, 2 jenis-jenis badan hukum usaha, 3 jenis-jenis izin usaha, 4 pengertian aspek ekonomi sosial, 5 dampak yang timbul, 6 peningkatan pendapatan nasional. Di sini saya akan langsung menjelaskan apa itu dari ke-6 materi tersebut. Mari didengarkan. Yang pertama itu adalah pengertian aspek hukum. Dilihat dari segi hukum itu sendiri, pada dasarnya pelaksanaan proyek merupakan rangkaian kegiatan pemenuhan prestasi dan kontras prestasi. Analisis dan pelaksanaan aspek yuridis suatu proyek menimbulkan aspek dari proyek tersebut secara keseluruhan. Itu menurut Jumingan tahun 2009. Untuk memulai studi kelayakan pada umumnya dimulai dari aspek hukum. Walaupun banyak pula yang melakukannya dari aspek lain, mengenai aspek mana yang harus dimulai tergantung dari kesiapan data dan kesiapan para penilai. Tujuan dari aspek hukum tersebut adalah untuk meneliti keabsahan dan keaslian dari dokumen-dokumen yang kita miliki. Pengertian keabsahan dokumen dapat dilakukan sesuai dengan lembaga yang mengeluarkan dan menegaskan dokumen yang bersangkutan. Penelitian ini juga sangat penting mengingat sebelum usaha dijalankan, maka segala prosedur yang berkaitan dengan izin-izin atau berbagai persyaratan harus terlebih dahulu terpenuhi. Bagi badan usaha yang akan dijalankan juga perlu dipersiapkan hal-hal yang berkaitan dengan objek hukum, seperti badan hukum perusahaan yang dipilih. Seperti yang kita tahu, ada pun beberapa dokumen yang harus kita teliti. Itu nanti harus ke badan hukum, harus adanya izin-izin yang dimiliki, dan sertifikat tanah atau dokumen lain yang mendukung kegiatan usaha. Contohnya, seperti kita akan mempunyai sebuah warung, berarti kita harus ada surat izin usaha. Jika itu untuk terlihat keabsahannya atau keasliannya, bahwa kita itu berdagangnya itu legal, bukan ilegal. Lanjut. Di sini adalah jenis-jenis perseroan terbatas. Dilihat dari segi kepemilikan, jenis perseroan terbatas itu ada 3, yaitu perseroan terbatas biasa, terbatas terbuka, dan terbatas persero. Dan adapun dilihat dari status perseroan terbatas itu ada 6. 1. Perseroan tertutup, 2. Perseroan terbuka, 3. Perusahaan negara, 4. Perusahaan daerah, 5. Yayasan, dan 6. Koperasi. Jenis-jenis usaha. Terdapat berbagai izin yang dibutuhkan tergantung dari jenis usaha yang dijalankan ya. Misalnya, izin usaha kita itu harus adanya tanda daftar perusahaan atau TDP. Harus adanya nomor pokok wajib pajak atau NPWP. Izin-izin usaha, misalkan tadi contohnya surat izin usaha, dan juga sertifikat tanah atau surat berharga yang dimiliki lainnya. Izin-izin perusahaan lainnya yang harus segera diurus bagi pemilik usaha dan harus dinilai oleh panitia adalah yang sesuai dengan bidang usaha perusahaan tersebut. Izin-izin usaha tersebut antara lain 1. Surat izin usaha perdagangan atau SIUP, 2. Surat izin usaha industri atau SIUI, 3. Surat izin tambang, 4. Surat izin perhotelan dan pariwisata, 5. Surat izin farmasi dan rumah sakit, 6. Surat usaha peternakan dan pertanian, 7. Domisili di mana perusahaan atau lokasi proyek berada, 6. Izin gabungan, 8. Izin gabungan, 9. Izin mendirikan bangunan atau IMB, 10. Izin tenaga kerja asing jika perusahaan menggunakan tenaga kerja asing. Kalau surat izin usaha perdagangan dengan surat izin usaha industri itu
sifatnya hampir sama. Yang berbeda adalah kalau perdagangan biasanya itu perseorangan ya. Kalau industri itu biasanya dia mencakup banyak. Kalau izin usaha tambang itu seperti namanya, berarti izin usaha untuk terkhusus hal-hal tambang, misalkan itu tambang batu, perak, dan lain-lain. Kalau surat izin perhotelan dan pariwisata itu biasanya tentang penginapan ya. Biasa kita lihat itu kalau misalnya di hotel-hotel yang berbintang itu biasanya juga itu ada surat izinnya. Surat izin farmasi dan rumah sakit tentu saja itu penting ya, karena kalau kita itu mendapatkan obat yang tidak yang ilegal ya, itu mungkin akan berdampak buruk juga untuk kita karena itu belum tentu bagus untuk kesehatan. Izin usaha peternakan dan pertanian itu khusus untuk peternakan dan pertanian. Izin domisili itu di mana perusahaan atau lokasi proyek berada. Oh ya, izin domisili berarti itu cabangnya ya. 8. Izin gangguan itu berarti izin dari gangguan-gangguan yang mengganggu, misalnya entah itu gangguan dari keramaian atau gangguan dari adanya etnis-etnis tertentu yang masih perkelahian antar daerah ya, dan lain-lain. Izin mendirikan bangunan, sertifikat-sertifikat rumah contohnya, izin tenaga kerja asing jika perusahaan menggunakan tenaga kerja asing. Adapun dokumen yang diteliti, banyaknya dokumen yang diteliti sangat bergantung dengan jenis usaha. Yang terpenting adalah ukuran prioritas yang menunjukkan bahwa dokumen tersebut sangat penting bagi usaha yang akan diajukan nanti. Secara umum, dokumen-dokumen yang akan diteliti sehubungan dengan aspek hukum ini adalah sebagai berikut. 1. Bentuk badan usaha. 2. Bukti diri. 3. Tanda daftar perusahaan atau TDP. 4. Nomor pokok wajib pajak atau NPWP. 5. Izin-izin perusahaan. 6. Keabsahan dokumen lainnya. Pengertian aspek ekonomi dan sosial. Analisis ekonomi atau aspek ekonomi merupakan salah satu aspek yang perlu diketahui dengan baik oleh usaha swasta, apalagi untuk usaha atau proyek-proyek dari pemerintah. Dalam aspek ekonomi dan sosial yang perlu ditelaah apakah usaha atau proyek dijalankan akan memberikan manfaat secara ekonomi dan sosial kepada berbagai pihak atau sebagainya. Oleh karena itu, aspek ekonomi dan sosial perlu dipertimbangkan karena dampak yang akan ditimbulkan nantinya sangat luas apabila salah dalam pengambilan keputusan dalam melakukan penilaian. Diharapkan dari aspek ekonomi dan sosial tersebut dapat dijalankan dalam bentuk dampak positif ya, yang lebih banyak. Di sini artinya dengan berdirinya usaha atau proyek usaha ekonomi dan sosial yang banyak memberikan manfaat dibandingkan kerugiannya. Karena di mana-mana itu setiap usaha, bentuk usaha itu kan harus ada keinginan yang untuk keuntungan yang lebih. Dampak yang timbul dari aspek ekonomi. Di sini dampak yang timbul dari aspek ekonomi ada 4, yaitu 1. Dapat meningkatkan ekonomi rumah tangga. 2. Menggali, mengatur, dan menggunakan ekonomi sumber daya alam. 3. Meningkatkan perekonomian pemerintah, baik lokal maupun regional. 4. Pengembangan wilayah. Baiklah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Pada Tuhan saya mohon ampun. Terima kasih telah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.